السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني وهب غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah, berbagai macam kebaikan, sehingga Allah tuntun bimbing kita bersama menjadi hamba-hambanya yang masih bisa berbuat kebaikan. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing kita agar kita bisa tetap terus istiqomah di dalam mengerjakan kebaikan sampai akhir hayat datang menjemput kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh seorang ulama, mahma balagal insanu minas salah, seberapa jauhnya orang mencapai pencapaian menjadi orang baik, ya. Mahma balagal insanu minas salah falabudda min karihin. Dia pasti bakal ketemu sama orang yang benci sama dia. Seberapa baiknya dia jadi orang, seberapa taatnya dia dalam beribadah, seberapa tunduknya dia dalam mengerjakan syariatnya Allah, fala budda min karihin. Dia bakal ketemu sama orang yang gak suka sama dia. Artinya ngingetin sama kita semua bahwa sesungguhnya dalam berbuat kebaikan bukan penerimaan manusia yang kita cari, bukan kesenangan orang yang kita puasin, bukan kita mencari apresiasi orang yang melihat kita berbuat kebaikan itu. Tetapi sejatinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan murni tujuannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mau kita jadi orang baik sebaik apapun juga, kita bakal ketemu sama orang yang gak demen sama kita. Hatta al-anbiya, bahkan kalau kita lihat para nabi juga begitu, bukan? Kurang ibadah apa nabi? Kurang baik apa Nabi? Kurang sempurna apa Nabi? Tapi masih ketemu sama orang yang gak suka sama dia. Kalaulah Nabi aja punya orang yang gak suka sama dia, apalah lagi kita yang ibadahnya juga masih setengah-setengah, berbuat baiknya juga masih setengah-setengah. Siapa kita yang kiranya begitu alergi dengan orang yang gak suka sama kita? Justru kita belajar, orang-orang yang gak suka sama kita, di situ ada dua kemungkinan, ya ammal bala awil ibtila. Itu bisa jadi musibah, tapi itu bisa jadi ujian yang mengangkat derajat. Orang yang gak suka sama kita bisa jadi musibah, bisa jadi saking buruknya kita sampai orang gak suka sama kita. Itu namanya apa? Bala. Kenapa? Karena kita gak sadar sama kekurangan kita, malah yang kelihatan sikap orang yang gak suka sama kita. Tapi ibtila, ini kan bedanya. Apa sih bedanya bala sama ibtila? Al-bala adab min Allah. Bala itu
musibah dari Allah, siksa dari Allah, bencana dari Allah. Akan tetapi al-ibtila yang disebut dengan ibtila di situ mengandung ujian yang mengandung unsur pahala di baliknya. Allah menguji itu untuk mendatangkan pahala kepada kita. Allah kasih itu untuk Allah anugerahkan imbalan anugerah untuk kita. Orang dibenci sama orang bisa jadi juga ibtila. Ibtila apa ya? Allah pengen ngangkat derajat dia. Gak disukain, gak disenengin. Rasulullah dibenci sama Abu Lahab. Abu Lahab itu ujian buat apa? Buat tinggiin semakin derajatnya Rasulullah. Abu Lahabnya dibikin tersungkur dan makin tersungkur lagi. Rasulullah dibenci sama siapa? Abu Jahal. Makin tinggi derajatnya Rasulullah. Tapi makin hancur Abu Jahal. Dan musuh-musuh para anbiya lainnya. Fir'aun makin gak suka sama Nabi Musa, makin Allah tinggikan namanya Nabi Musa. Dan pada akhirnya Allah hancurkan yang namanya Fir'aun. Kita hari ini kalau mau ngelihat orang gak suka sama kita ini musibah atau ujian, lihat aja dari sikap kita terhadap itu semua. Kalau sikap kita menyikapinya arogan, sikap kita menyikapinya penuh kekesalan, sikap kita menyikapinya dengan penuh dendam dan lain sebagainya, maka kita tahu bahwa itu bisa jadi musibah. Kenapa? Karena kita tidak mentelaah diri kita saat ada orang yang gak suka sama kita. Tapi pada saat datangnya momen di mana ada orang gak suka sama kita, kita tetap bersikap baik, kita tetap jaga akhlak, kita tetap berbuat kebaikan, kita tetap terus mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Bertemu dengan mereka yang gak suka sama kita, kita tetap berikan senyuman. Maka yang semacam ini, di balik ujian orang yang tidak menyukainya, ada pahala yang Allah berikan kepadanya. Kebayang, pahala yang berlimpah yang Allah anugerahkan kepadanya. Semua bermula dari apa? Sebab musabab. Pada saat ada orang yang tidak menyukai dia, dia kembalikan itu semua terhadap dirinya. Mungkin saya kurang ramah, mungkin saya kurang senyum, mungkin saya kurang negur, mungkin ada perbuatan saya yang salah sehingga membuat dia tidak menyukai saya. Dan ini adalah perbedaan orang saat menyikapi berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupnya dia. Kita bisa milih mau jadi siapa. Kita bisa jadi orang yang saat dibenci kesal, atau kita justru menjadi orang yang saat dibenci tapi kita merenungi kesalahan dan kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita penglihatan, kesadaran untuk melihat kekurangan kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal. Kita mau lanjut daripada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, daripada untayan-untayan nasihat yang disampaikan oleh guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, menganugerahkan kepada kita semua keberkahan dari untayan nasihat-nasihat beliau. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita telah banyak berbicara tentang keutamaan thalibatul ilm, keutamaan menuntut yang sama-sama perlu kita ketahui. Ilmu tidak akan datang tiba-tiba, melainkan di balik adanya ilmu karena adanya ulama. Banyak orang pandai tapi lupa berterima kasih pada siapa yang mengajarkan dia untuk menjadi pandai. Banyak orang hari ini berilmu tapi dia nggak tahu rasanya terus tetap menjadi seorang murid di hadapan guru. Kadang-kadang orang ngerasa saat dia sudah menjadi seorang guru, maka namanya dia guru, bukan lagi murid. Sehingga pada akhirnya apa? Dia lupa sama siapa yang membuatnya dia menjadi guru. Dalam hal ini, selain ilmu itu memiliki kedudukan, kita perlu tahu bahwa ulama, yaitu alias yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan kita ilmu, juga sama memiliki kedudukan yang tinggi. Yarfa'illah
alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang berilmu, seorang ulama, orang alim. Dengan ketinggian derajat sebanyak apa? Derajat yang sangat tinggi. Derajatnya kalau kita lihat darajat artinya jamak lebih dari 3. Gak ada yang tahu derajat itu sebanyak apa tingginya melainkan Allah. Sebagian ulama mengatakan tingginya derajat para ulama itu sama dengan tingginya derajat para anbiya. Yang membedakan mereka adalah para anbiya diturunkan wahyu, para ulama tidak ada wahyu. Sebetulnya kalau kita hari ini melihat hidup kita kayak nggak punya nabi, sebetulnya nabinya memang nggak ada, tapi yang menggantikan posisi nabi tetap ada. Yang berbuat seperti apa yang Nabi ajarkan tetap ada. Artinya ulama tetap selalu ada. Nah, di antara tandanya nanti akhir zaman, ulama-ulama yang istiqomah ini, ulama-ulama yang benar ini, satu persatu diambil sama Allah. Allah sebetulnya mau menghapus ilmunya, tapi yang diambil para pembawa ilmu, yang punya ilmu. Maka kalau kita temukan hari ini ada orang berilmu, artinya masih ada ulama yang menyampaikan ilmu. Maka kita doakan guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, Sayyidil Habib Umar, Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Zain bin Ibrahim Basmi. Ini orang-orang yang kita berharap mereka diberikan kesehatan panjang umur, biar bisa terus mencetak orang-orang untuk mengajarkan kita nasihat-nasihat yang berharga. Karena dari mereka-mereka lah hari ini banyak hal yang kita ketahui. Mungkin Habib Umarnya nggak langsung ngajarin kita gitu kan. Tapi kebetulan saya belajar sama Habib Umar, saya belajar sama Hubabah. Maka saya ini adalah bagian dari hasanah kebaikannya seorang Habib Umar. Yang ngarang kitab ini, Habib Ali bin Hasan Baharun, atau yang ngerangkum kitab ini, muridnya Habib Zain. Maka dia adalah hasanahnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zainnya di Madinah, muridnya di sini. Tinggalnya muridnya di mana? Tinggalnya di Bangil, kitabnya kemana-mana. Kan begitu? Kitabnya kemana-mana, nyebar luas kemana-mana. Saya pernah waktu itu berdakwah ke Aceh. Pada saat saya masuk ke salah satu pedalaman, subhanallahnya, sejauh yang saya sampai di beberapa pelosok, saya selalu dapetin pelosok itu baca maulidnya dia ulame. Tiap saya dakwah kemana gitu, saya ke pelosok. Saya kira pelosok itu udah kayak nggak ada ngaji apa-apa gitu. Tapi ternyata ada majelis, dan saat ada majelis baca maulid, ternyata maulid yang dibaca dia ulame. Tiba-tiba dalam hati saya terbesit gitu. Habib Umarnya di mana? Di Tarim. Jarak tempuh antara Tarim sama kampung ini jauh banget gitu. Tapi karya beliau dari Maulid Ad-Dia Ulame bisa sampai ke kampung itu. Maka saya katakan, itu hasanahnya Habib Umar. Merasa takjub gitu, ya Allah, Habibnya di sana, karyanya di sini. Tapi orang masih bisa nerusin, kampung pedalaman, nggak ngerti apa-apa. Maulid juga yang baru pertama dikenal, Maulid Dia Ulame, tapi dibaca gitu. Maka dari itu kita nggak boleh meremehkan ulama. Ulama itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Para guru-guru kita yang ngajarin kita, mereka adalah penyambung, wasilah yang menyampaikan kita kepada para ulama sampai kepada Rasulullah. Nah, maka dari sini kita diingetin belajar tentang keagungan fadlul ulama, keagungan tentang ulama, biar kita jadi orang semakin hati-hati
hati-hati dalam mengabdi, hati-hati dalam belajar, hati-hati di dalam menyikapi. Kadang-kadang ada ulama lagi dikomentarin, ikut komentar, hati-hati. Kadang-kadang ulama berfatwa, ikut komentar gitu. Mau dia benar, mau dia salah, kita yang nggak ngerti, diam aja, gak usah ikutan ngomong gitu. Malah jadi rusak kalau kita yang ngomong. Karena ulama kalau dia sungguh-sungguh di dalam ilmunya, salahnya dia nggak dianggap salah. Fatwa dia kalau salah tetap dihitung satu, tapi fatwanya kalau benar dihitung dua. Ini untuk siapa? Misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bukan kelas ulama ece-ece ya. Tapi sekarang orang baru belajar dikit aja komentarin Imam Syafi'i. Baru belajar dikit komentarin Imam Malik. Baru belajar dikit komentar Imam Abu Hanifah. Komentarin Imam Ahmad bin Hambal. Ilmu kamu sedalam apa? Belajar sedikit ngomentarin Imam Ghazali. Udah jelas selevel aja jauh. Nggak level, siapa kita ngomentarin mereka? Nggak ngerti, diam aja. Nggak paham, diam aja. Itu kelas berat dikomentarin. Mau kelas berat sampai kelas yang mungkin menurut kita biasa, tapi selagi itu urusannya urusan ulama, mending diem aja. Ulama ini sama ini beda pendapat, diem aja. Gak usah ikut campur. Gak usah malah dijadiin berita. Gak usah malah disebarluaskan jadi pembahasan di dalam grup. Wah, ustazah ini sama ustazah ini pendapatnya berbeda. Apa pentingnya? Kamu bisa milih mau ikut siapa. Masing-masing yang ngomong punya tanggung jawabnya. Gitu aja, sesederhana itu. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Tapi kita sebagai penuntut ilmu yang mengikut, yang belajar, diam aja. Waspada, hati-hati, karena kita nggak tahu mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan kedudukannya. Baik. Tadi kita bicara darajat. Darajat yang disebut dengan derajat yang banyak ini disebut bisa ba'mi'ah darajah. Satu derajatnya perbedaannya sab'ami'ah darajah. Bedanya antara kita dengan para ulama itu 700 derajat. Jauh banget tuh kagak? Kamu mau tahu satu derajat ke derajat yang satunya itu jarak tempuhnya berapa kalau dikiasin dengan jarak tempuh? Dibilang jarak tempuhnya masirah khamsami'a am. Jarak tempuh ke derajat satu menuju derajat kedua itu 500 tahun perjalanan. Kalikan sendiri 500 kali 700. Berarti butuh berapa ratus atau berapa ribu, berapa tahun untuk kita itu berani mengungguli kedudukannya ulama. Jadi perbedaan antara kita orang mukmin dengan yang disebut para ulama itu derajatnya bisa ba'mi'ah darajah. Allah angkat derajatnya alladzina minkum, alladzina amanu minkum. Orang beriman derajatnya diangkat sama Allah. Tapi kemudian Allah katakan walladzina utul ilmah. Orang yang belajar, menuntut ilmu, punya ilmu, diangkat derajat. Darajat. Ini perbedaan antara orang beriman aja sama orang yang berilmu, bedanya berapa? 700 derajat. Satu derajat butuh menempuh perjalanan 500 tahun. Jadi kita perlu hati-hati. Jarak yang begitu tinggi terus kita mau komentarin seenak hati. Ya, waspada. Ini zamannya zaman fitnah. Para ulama dimasuki di sosial media buat difitnah, buat dirusak citranya, buat dirusak harkat martabatnya. Para habaib, para kiai, jagain. Kadang-kadang
rusaknya citra itu dengan datangnya kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang belajarnya nggak jelas. Ya, belajarnya nggak jelas. Datang belajar nggak jelas, ngomong seenaknya, menjatuhkan hukum-hukum Allah lainnya. Itu kan dari mulut yang nggak bertanggung jawab. Kalau orang ya dijelekin ulama sama orang yang bodoh, itu mah sudah biasa, nggak malu-maluin. Yang bodoh lebih malu-maluin lagi. Jelekinnya sama siapa? Orang bodoh, biasa aja. Tapi saat ada orang jadi ulama juga, ngomongnya bodoh, malu-maluin nggak? Gara-gara satu ulama begitu modelnya, kepukul semua citranya seluruh ulama di kacamata orang awam. Nah, kenapa ulama-ulama itu yang bodoh-bodoh bisa seenaknya berkomentar? Karena ada yang dengerin, karena ada yang ngipasin, karena ada yang ngikutin, karena ada yang percaya sama dia. Nah, Indonesia ini terbilang negara yang paling gampang percaya. Ada orang ketemu malaikat Jibril, percaya. Percaya. Bayangin, ada orang ketemu sama malaikat siapa namanya itu, Israel, percaya. Iya, percaya. Gampang banget percayanya. Ngaku jadi siapa nggak tahu, jadi nabi, jadi rasul. Pokoknya kesaksian para nabi. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, dia ikut bisa ngomong sama semut. Itu yang baru terjadi. Coba mundur ke belakang. Yang jadi kayak begitu emang baru? Banyak. Walaupun yang sebelumnya udah di penjara, yang sebelumnya udah keseret, nggak bikin mereka kapok. Tetap muncul lagi kan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena enak ngebohongin orang. Enak. Sebentaran orang dibikinin cerita pura-pura, percaya. Ngomong sama bidadari, ngomong sama ini, ngomong percaya. Pakai ada yang dengerin gitu. Kan kalau ibaratnya kalau saya gitu, lagi dengerin kayak gitu, saya pulang. Ternyata yang ngomong ngawur, ngomong sama semut. Pulang ngapain saya hadir di sini? Tapi di sana kenyataannya pulang nggak? Enggak. Diundang lagi, dipanggil lagi, muncul lagi videonya, ada lagi pengikutnya, dan seterusnya. Heran. Itu akan terus-terusan ada. Dan hadirnya mereka salah satu fitnah dalam merusak citra para ulama. Makanya kita disuruh apa? Bu, perlu belajar teliti. Mau belajar sama siapa? Mau dengerin nasihatnya siapa? Mau jadi muridnya siapa? Nggak gampang. Yang penting hadir kajian aja. Hadir kajian zaman sekarang nggak bisa dijamin. Asal usul yang menyampaikan nasihat itu perlu dijelaskan. Murid siapa, belajarnya di mana, salah jalan apa kagak gitu. Itu nggak bisa main-main. Maka penting buat kita tuh, selain tahu kedudukan ulama, kita juga perlu paham bahwa yang Nabi sampaikan akan datang satu waktu di akhir zaman, ulama-ulama itu berkedok. Kapan kita bisa tahu ulama itu berkedok? Ya pada saat kita belajar, menuntut ilmu yang baik dan benar. Kita tahu imam sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, di kitab ini juga kita belajar. Syekh Abdul Qadir Jailani aja udah ulama besar begitu, didatengin sama iblis kan? Iblis tiba-tiba nyamar ngeluarin suara. Ya Abdul Qadir, mulai sekarang, katanya dia bilang ya, dia menjelma jadi cahaya. Mulai sekarang aku halalkan kepadamu apapun yang aku haramkan selama ini kepada hamba-hambaku. Halal buat kamu, halal.
Yani nikahin anak di bawah umur halal istilahnya. Minum khamar halal, berzina halal, maling halal, ngambil hak orang halal. Apa yang aku haramkan, aku halalkan. Ya, mulai hari ini apa yang aku haramkan, aku halalkan. Ini kalau orang nggak ngerti nih, waduh, bisikan siapa ini? Bisikan Allah, jangan-jangan. Tak ada wujud. Nggak punya iman, nggak punya hati, nggak punya ilmu. Ya. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir ya? Waihak anta ya iblis, persetan kamu wahai iblis. Ya. Iblis kemudian habis dipanggil persetan kamu wahai iblis, yang tadinya jelma jadi cahaya berubah jadi gelap. Kata iblis, kok kamu tahu ini saya? Apa jawabannya siapa? Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena tidak mungkin bagi Allah menghalalkan apa yang diharamkannya. Ilmu. Karena punya ilmu, dia tahu bisikan ini bukan bisikan benar. Bisikan ini nggak benar. Ya Allah, ada orang maaf cabulin orang, masuk penjara. Sekian banyak orang dicabul. Kenapa kamu cabulin? Nggak tahu, dapat bisikan. Terus kayak gitu mau dibenerin? Ikut naluri fitrah syahwatnya, hawa nafsunya, syaitan yang giring dia. Terus mau bilang dapat bisikan, terus mau dihalalin apa yang Allah haramin? Sampai kapan? Kenapa ada orang bisa beranggapan kayak gini? Gak punya ilmu. Orang kalau belajar mau digoda, mau diajakin hal-hal yang gak guna, hal-hal yang dosa, mikir dia karena punya ilmu. Jangan diajak setan. Kita kadang-kadang kalah diajak level manusia. Lihat tuh contohnya anak muda, dirayu aja sama manusia, pasangan belum jadi siapa-siapa, dirayu, digoda, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, dia bilang. Ya, ini masih digoda level manusia. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku mau hidup selamanya sama kamu. Kalau bukan sama kamu, aku nggak bakal nikah lagi selain kamu. Wah, itu kan kata saya, kelepek dia. Ya, kemudian diminta, mana buktinya kalau kamu cinta sama aku? Mana buktinya? Ayo, aku cinta kamu, kamu cinta sama aku. Udah, seolah menganggap rasa cinta itu sah, lumrah, melakukan apa saja. Terjadi apa yang tidak semestinya terjadi. Terjadi perzinahan, terjadi kemaksiatan, dan seterusnya. Nah, semua dari apa? Ajakan baru levelnya manusia. Manusia yang ngajakin kita ke bawah. Kalau kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pakai manusia, iblis turun tangan, nggak ke bawah. Kalau kita, iblis bilang, itu mah bukan urusan saya, kamu aja sana yang urusin manusia. Saya paling bisik-bisikin, gosok-gosok dikit doang. Ke bawah dia. Subhanallah. Ini pelajaran PR kita semua. Pentingnya kita punya diri ini paham sama ilmu. Ulamma garubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajjatil ardu bil buka ila maulaha wa qalat ya rab kanat al anbiya tamshi ala dhahri faman yamshi ba'dahum ala dhahri faqala sallallahu alaihi wasallam ulama ummati ka anbiya bani Israil. Pada saat dekat-dekat menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dajjatil ardu bil buka, artinya bumi ini semuanya bergoncang, ya, menjerit dengan tangisan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi nangis, semua sudut bumi ini nangis. Karena dia tahu Rasulullah mau meninggal. Dajjatil ardu bil buka, seluruh sudut bumi ini semuanya nangis. Merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis sejadi-jadinya lalu berkata, ya Rabb,
duhai Allah, dulu di atas kita ini, kata bumi, di atas punggung kami ini ada para anbiya yang berjalan. Kalau mereka kau ambil, karena kan tahu Nabi itu Nabi terakhir kan, kalau kau ambil mereka setelah hari ini, siapa lagi dari mereka akan berjalan di atas muka bumi ini? Ini bumi nangis karena nggak ada Nabi yang bisa jalanan lagi di atas muka bumi ini. Maka dijawab sama Nabi SAW, pertanyaan siapa? Pertanyaan bumi itu. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Kedudukan ulama umatku itu sama seperti kedudukannya para nabinya Bani Israel. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku itu kayak nabinya Bani Israel. Jadi kamu nggak usah sedih. Kalaupun saya wafat setelah hari ini, Allah katakan akan tetap terus ulamanya para nabi, ulama setelah zamannya Nabi kita Muhammad itu sama aja kedudukannya kayak nabinya Bani Israel yang jalan di atas muka bumi ini. Bumi tenang, bumi diam, bumi nggak nangis lagi. Kenapa? Dia senang ada ulama yang masih jalan di atas muka bumi. Makanya disebut kalau ada ulama meninggal dunia, adalah kesedihan yang nggak bisa ditambal, lobang nggak bisa ditambal. Kalau siapa? Ulama yang meninggal. Dan kalau kita lihat bumi ini seperti kantong, maka satu persatu wafatnya para ulama itu kayak lobang di kantong-kantong itu, sehingga nanti kantongnya benar-benar robek dan benar-benar lagi nggak bisa nampung apa-apa. Hancurlah dunia ini, hancurlah bumi ini. Kapan? Setelah para ulamanya diambilin. Ulamanya diambilin. Nah, kita nggak heran kalau ulama masih muda-muda, orangnya istiqomah, teguh, jalannya benar di jalan Allah, tahu umur 40 sekian meninggal dunia. Nah, itu udah nggak kaget lagi kita. Terutama di Indonesia. Di mana-mana gitu. Kita dapetin sedang tokoh lagi sedang luar biasanya, umurnya ternyata nggak panjang, diambil sama Allah. Diambil sama Allah. Bahkan kalau dibilang stoknya ulama yang usianya terbilang tua aja, dulu banyak, sekarang tinggal tersisa bilangan jari aja. Nggak banyak. Dari kalangan habaib yang usianya tua itu, yang masih ada sekarang, Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Umurnya berapa? 90-an sekian. Habib Abdurrahman bin Syekh 90-an sekian. Kalau dulu levelan yang tua-tua begitu banyak, kalau sekarang nggak ada. Mohon hitung pakai jari. Kiai-kiai kita begitu juga. Kalau dulu mungkin ngitung kiai-kiai sepuh-sepuh yang tua-tua banyak, selama-lama habis. Yang muda-mudanya begitu juga, habis. Seolah-olah kayak nyari orang baik itu makin susah. Lama-lama para ulamanya habis. Sehingga makin hari datang masa di mana apa? Banyak pembicara, nggak ada pendengar. Tapi nanti banyak yang mau dengar tapi nggak ada pembicara. Gitu. Zamannya Rasul katsirul khutbah. Zaman Rasul banyak yang bisa nyampaikan kebenaran, tapi sedikit yang mau dengar saat itu. Makanya Islam estafet dari zaman ke zaman sampai menjadi agama yang besar ini. Kurun waktunya nggak cepat. Tapi nanti akhir zaman banyak yang mau dengar, banyak yang mau belajar, tapi stok gurunya menipis. Stok penyampai nasihatnya menipis. Stok yang mau ngajarinnya menipis. Makanya selagi masih kedapatan ada guru ya yang ngajarin kita manfaatin betul-betul kehadiran mereka, adanya mereka hadir di tengah-tengah kehidupan kita begitu. Jangan sampai kita rusak semangat kita ini ya untuk belajar. Kenapa?
Karena datang waktunya nanti habis sudah, nggak ada lagi yang mau ngajarin kita. Wa qalu innallaha zayyana as-samaa'a bi thalathati asya' bisyamsi wal qamari wan nujum. Dikatakan, sungguhnya Allah menghiasi langit dengan 3 hal. Pertama, dengan matahari. Karena ada matahari, langit menjadi indah. Kedua, dengan bulan. Karena ada bulan, langit semakin indah. Ketiga, dengan bintang-bintang. Dengan adanya bintang, langit jadi semakin indah. Wa zuyyinal ardi bi thalathati asya'. Begitu juga dengan bumi. Bumi ini dihias sama Allah dengan 3 hal. Pertama, bil ulama. Yang ngehiasin bumi ini ulama. Ulama kayak matahari umpamanya, ya, dia begitu menyinari, terang, hadirnya dia bagus gitu. Kalau misalnya satu hari nggak ada matahari, mendung, benar-benar matahari nggak keluar, gelap, nggak enak gitu ya. Fa ulama kasyams, ulama seperti matahari. Wal matar, matar itu apalagi hujan. Yang kedua yang menyinari bumi ini adalah hujan. Yang menjadi penghias bumi ini hujan. Yang kedua, hujan seperti apa? Seperti bulan. Dia menyejukkan, yakni enak dipandang gitu ya. Orang sore-sore sambil ngeteh sore, hujan rintik-rintik, enak. Kadang siang-siang hujan lagi deres-deresnya, enak di kasur tidur gitu. Ya apa enggak? Biasanya begitu, senangnya hujan itu cenderung menyejukkan, enak ini dirasa ya, adem, hawanya sejuk, dingin gitu. Hujan itu hiasan bu. Yang ketiga apa? Wal imamil adil, imam yang adil. Yang ketiga adalah imam yang adil. Fa imam adil ini semakin melengkapi hiasan bumi. Layaknya bintang semakin menghiasi langit-langit. Dengan adanya para imam alias pemimpin, itu kan notabene-nya akan semakin mensejahterakan rakyat, manusia, lingkungan. Kita bakal ngerasanya tuh dampaknya luar biasa kalau kedapatan seorang pemimpin yang adil. Tapi kan cari pemimpin yang adil tuh luar biasa. Kalau kita lihat sekarang pemimpin yang adil makin berkurang, berarti hiasannya makin hilang. Kemudian al-matar. Seberapa sering sih hujan turun? Jarang kan? Sudahlah jarang atau sekalinya turun besar sekali. Angin apa menyejukkan? Sudah hampir enggak menyejukkan lagi. Satu-satu yang masih tersisa al-ulama. Ulama. Jadi para ulama ini luar biasa, menjadi salah satu penghias bumi. Hadza ma qalahu Al-Habib Alwi bin Syihab. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab. Maka kita yang sadar kalau ulama itu penghias, yang menghiasi bumi kita, maka yang namanya hiasan itu dirawatlah, dijagalah, carilah. Kalau kenapa kita hari ini melihat dunia begitu keras, berarti kamu gak kenal ulama. Kalau hari ini kamu begitu ngerasa hidup di dunia itu begitu banyak rintangannya, banyak persoalannya, pasti gak kenal ulama. Pasti gak kenal sama ulama. Kalau hari ini hidup di dunia ngerasanya kayak mumet, sulit aja, sampai bikin kita ngerasa pengen cepat-cepat nggak hidup lagi, pasti nggak kenal ulama. Kenapa? Karena kalau kenal sama ulama, dia ngerasain apa? Tenang, damai, luar biasa. Kalau kata Imam Al-Haddad, laula mujalatus solihin ma ahabbtul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena adanya perkumpulan sama orang-orang soleh, para alim ulama, saya nggak senang lama-lama hidup di dunia ini.
Yang bikin ulama mau bertahan di dunia karena masih ada ulama-ulama lainnya. Masih bisa belajar, masih bisa ngambil pelajaran, masih bisa dudukan sama orang-orang salihin, masya Allah. Nikmat banget, nikmat banget. Itu dari apa? Dari para ulama. Khamsatun mautuhum nagusun. Ada 5 perkara yang dengan kematiannya berarti berkurang sesuatu. Ya, kalau dia mati, dia meninggal, maka berkurang sesuatu. Ini 5 perkara ini apa? Muallimul Quran. Pertama yang ngajarin kita Quran. Ngajarin kita Quran. Dia meninggal, maka kehilangan sesuatu kita. Kita punya guru ngaji. Biasanya guru ngaji yang mugim, yang istiqomah, masya Allah. Satu kampung itu belajar ngajinya sama dia. Panjang umurnya, kadang-kadang emaknya ngaji sama dia, anaknya juga ngaji sama dia. Ini dulu guru ngaji mama nih, kata ibunya bilang, ngaji, anaknya ngaji juga. Belajar ngaji dua generasi, ngaji bareng. Dituntun, dibimbing, diajarin sama dia. Sabar, telaten ngajarin ngaji. Baru ngajarin ngaji doang. Bukan ngajarin Quran dengan tafsirnya, dengan apa, ibaratnya gitu. Kalau sampai ngajarin, sampai nerangin tafsir, makin rugi lagi itu. Guru ngaji aja meninggal, kerugian buat kita, kekurangan bagi kita. Kalau mereka meninggal tuh, ada yang kurang dari kita. Kemudian yang kedua siapa? Al-Faris Syuja, kesatria pemberani. Hari ini banyak orang berani ngomong tapi di belakang mereka bukan kesatria. Nggak ada orang pemberani hari ini untuk menentang kebatilan. Seandainya ada seorang kesatria pemberani, pembela kebenaran yang menjunjung tinggi tentang apa? Tentang kebenaran. Kita anggap dia seorang kesatria. Oh, ini orang pejuang luar biasa. Dia meninggal, kita kehilangan sesuatu. Orang-orang misalnya, kadang-kadang kesatria semacam ini nggak harus ulama. Kadang mereka itu bisa jadi cuman apa? Cuman pejuang-pejuang amatiran yang membela hak asasi manusia, membela hak asasi perempuan, membela hak asasi anak-anak jalanan. Ya. Mereka berani. Hak asasi lingkungan, kebersihan gitu. Kenapa? Karena hal itu pasti akan dia dapati pertentangan. Tapi dia berani, dia pasang badan. Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti ada salah satu kelompok hari ini berjuang dalam kegiatan sosial. Kerjaannya ngapain? Bersihin sampah. Ada di laut, ada di kali, kan begitu. Ada di laut, ada di kali. Mereka muncul, awal-awal kemunculan mereka ditentang, disalahartikan oleh beberapa pihak tertentu. Dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai apa? Merusak citra kinerjanya negara. Karena mereka amatiran kan? Mereka orang biasa. Tapi apa mereka mundur? Enggak, mereka tetap maju. Mereka tetap berani, mereka tetap jalan. Sehingga pada akhirnya mereka banyak melakukan perubahan. Nah, ini tadinya laut itu kotor, berubah jadi bersih. Kali ini tadinya kotor, alhamdulillah jadi bersih. Mereka mau berjuang. Hadzal faris syuja. Ini pejuang kesatria pemberani ini. Berjuang nggak selalu tentang di tengah medan perang dengan pedang, yang nggak begitu. Ada orang kerja sebagai siapa? Oh, dia pengacara, tapi pengacaranya cuma mau ngebela yang benar, bukan ngebela uang. Dia mau kerjanya benar, yang dia bela yang benar, yang hak. Ini al-faris syuja, ini disebut dengan kesatria pemberani. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kebenaran. Maka orang yang semacam ini ngebela kebenaran disebut dengan faris syuja. Orang kayak begini meninggal, maka apa? Sesuatu berkurang dari kita. Ada yang kurang dari kita. Nah, kita berarti kehilangan sesuatu.
Kemudian yang ketiga siapa? Al-Ghaniyul Karim. Orang kaya yang dermawan. Temu ada orang kaya, bukan ulama, tapi baik, entar-entar beri support lingkungan sekitar dan seterusnya. Ya, kita misalnya apresiasi ada pemain bola dari negara misalnya negara Afrika Muslim, oke, mereka Muslim. Setiap kali dia terima gajinya nggak dipakai buat dia beli mobil, nggak dipakai buat dia beli mobil mewah-mewahan atau rumah mewah-mewahan, bahkan handphone enggak. Ternyata gajinya semua dilarikan ke negaranya. Di negaranya dia bangun sekolah, di negaranya dia bangun rumah sakit, di negaranya dia Hadzal Ghaniyul Karim. Ini orang kaya dermawan. Dia lebih mementingkan kepentingan orang. Bahkan handphonenya butut, oh nggak apa-apa, tapi punya rumah sakit di negaranya. Tapi dia bangunin orang susah, dia kasih gaji, dia kasih uang kepada kaum duafa di setiap bulannya. Ini perbuatan yang sangat-sangat mulia dan luar biasa. Mungkin kalau di sekitaran kita ada orang alhamdulillah dermawan punya, tapi tiap bulan ngebagiin rezekinya, dikasih orang-orang jatah sembakonya, dikasih orang-orang sebagian uang untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibagi-bagi. Orang-orang semacam hadzal ghaniyul karim, orang kaya yang dermawan. Orang-orang semacam itu satu meninggal, habis sudah. Kenapa? Karena keumumannya orang yang seperti ini belum tentu bisa diterusin sama anaknya. Ya kan? Karena pada saat biasanya yang terjadi, orang tuanya ngasih, orang tuanya rutin, begitu orang tuanya meninggal, yang rutin dikasih ini kan ngomong sama ahli warisnya, saya biasa dikasih sama ayah kamu. Serela apa anaknya mau ngasih? Gak mau ngasih. Maka satu orang seperti mereka hilang kita, kehilangan sesuatu kita kekurangan, kehilangan karena mereka hilang. Kemudian siapa? Al-alim al-amil, seorang yang berilmu dan dia juga pengamal ilmu. Bukan cuma berilmu. Al-alim al-amil berarti orang yang punya ilmu lalu dia mengamalkan ilmu. Karena satu perbuatan kebaikan yang dia jalani, yang dia lakukan, itu kemanfaatannya sebetulnya dirasakan oleh semua orang. Paham nggak Ibu? Kita sholat duha, Ibu kira sholat duha cuma buat Ibu? Enggak. Gara-gara Ibu sholat duha, satu rumah Ibu bisa kedapetan berkahnya. Ibu sholat duha, jangankan satu rumah, bisa jadi satu kampung kecipratan berkahnya. Kayak kita satu rumah, kita ngaji di situ, kita baca ratib tiap hari di situ. Di rumah kita baca yasin, kita doa buat kepentingan kemaslahatan rumah kita, tapi keberkahannya bisa kebagian buat seluruh orang yang ada di sekitaran rumah. Yani pengamal ilmu, orang alim berilmu lalu mengamalkannya, sebetulnya itu adalah kegunaan, kemanfaatan bagi orang banyak. Satu pengamal ilmu hilang berarti sesuatu dari kita hilang. Bukannya enggak. Ada orang biasa ngaji rutin, tuh nggak ada, meninggal dia sunyi. Kenapa? Karena nggak semua dari kita bisa ngelanjutin perbuatan dia. Kita juga belum tentu bisa sama ibadahnya kayak dia. Orang suka bangun tahajud malam, ibadah luar biasa, rajin, semangat, masya Allah, tabarakallah. Gak apa semua dari kita begitu, enggak. Dari yang hadir bisa ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi apakah semua seperti itu? Mudah-mudahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Setidaknya buat dia dan keluarganya dan juga orang-orang di sekitarannya manfaatnya banyak. Tapi asal syaratnya apa? Al-alim al-amil, punya ilmu lalu mengamalkan ilmu. Setidaknya dia nggak tentang sholat aja, punya ilmu, dia tahu dosanya nyakitin orang, tahu dosanya nyinggung orang, tahu dosanya ngomong kasar sama orang, diamalin sama dia.
Nggak banyak orang yang jadi sakit hati kan? Karena dia ngamalin ilmunya. Orang begini meninggal, kita kehilangan sesuatu. Baru kemudian yang kelima, yang terakhir, al-imamul adil. Baru seorang imam yang adil. Au mahada ma'na. Kurang lebihnya seperti itu. Maka kiasannya, orang biasa maka kalau meninggal biasa. Nggak ada keuntungan kerugian bagi kita, nggak ada. Tapi orang-orang tadi yang kita sebutkan jika meninggal dunia, maka kerugian bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah pelihara kita, dan mudah-mudahan Allah tuntun kita, bimbing kita. Setidaknya untuk kita jadi siapa? Kita jadi orang-orang yang bisa memuliakan para ulama, dan kitanya pun diberkahi dengan adanya ilmu untuk kita semua yang bisa kita amalkan.